Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman, bincang sehat Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah kembali tersaji di hari ini, hari Kamis 9 Februari 2023 ya. Dan pagi ini ada satu topik yang bakal kita perbincangkan bersama dengan RSU Muhammadiyah, perawatan luka untuk penderita diabetes ya. Narasumbernya yang pagi ini hadir di Merbabu 67 Ponorogo, Bapak Marsantri Sutrisno Esketmas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Pagi. Kok kalah ya suaranya sama saya ya? Kurang kenceng nih kayaknya. Ya. Pak Marsan, apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah sehat. Nah, begitu keren. Iya, sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sajian bincang sehat untuk hari ini. Oh iya, insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Kemudian Mbak yang ini sampai kelupaan saya. Ya Allah. Mbak Gevin, soalnya ribet di sini ya. Tadi ya. Mbak Gevin apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Baik, alhamdulillah. Dan kita akan menyuguhkan topik ini. Tapi di flyernya yang kita terima ada Rp50.000 untuk 2 orang pemenang pemberi ulasan terbaik. Mbak Gevin, sebelumnya apa sih maksudnya nih? Ya, jadi kita tuh pengennya ya untuk para pendengar yang mendengarkan Bincang Sehat Gemasri bersama RSU Muhammadiyah Ponorogo, kita itu pengen mendapatkan feedback dari para pendengar. Jadi kita itu ingin para pendengar itu mengisi tentang ulasan bagaimana tentang bincang sehat hari ini dan apa yang diinginkan untuk bincang sehat ke depannya, seperti itu. Jadi untuk evaluasi bersama yang diinginkan pendengar itu, yang dibutuhkan pendengar itu sejatinya seperti apa gitu. Jadi untuk pendengar yang memberikan ulasan terbaik bisa nanti setelah acara mengisi di link bit.ly /form ulasan bincang sehat. Atau bisa dilihat di IG rumah sakit @rsum_Ponorogo seperti itu. Nanti akan ada 50.000 e-money untuk 2 orang dengan ulasan terbaik. Siap. Silahkan ya, tapi nungguin nanti kalau bincang sehatnya sudah kelar ya. Nanti berarti harus mengikuti ya biar tahu. Nah, benar. Baik. Kita ke Pak Marsan. Pak Marsan, ini soal perawatan luka untuk penderita diabetes seperti itu. Memang segitu susahkah misalnya untuk merawat luka pada penderita diabetes? Mungkin bisa dijelaskan dulu diabetes itu kayak gimana, ciri-cirinya dan sebagainya. Monggo. Terima kasih Bu In. Mungkin untuk penderita diabetes itu dari ciri-cirinya pasien yang menderita diabetes itu mungkin banyak dijumpai pada penderita tersebut, muncul luka terutama pada bagian kaki. Itu mungkin salah satu tanda dan gejala yang paling dominan biasanya muncul pada penderita diabetes, itu muncul pada luka bagian kaki. Kenapa kaki? Kenapa nggak di tangan? Kenapa nggak di sikut gitu? Oh ya, misalnya. Ya betul itu pertanyaannya. Mungkin karena pada pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes kebanyakan muncul pada luka pada bagian kaki itu mungkin karena kaki adalah sebagai organ tubuh yang menumpang seluruh tubuh yang ada di bagian tersebut. Jadi kaki itu adalah perannya sangat besar terhadap organ tubuh yang ada di kita ini. Jadi memang dari beberapa penelitian itu sudah terbukti bahwa pasien-pasien yang menderita diabetes itu kebanyakan hampir 50% lebih itu muncul pada penderita bagian kaki. Ya, untuk alasannya yaitu tadi karena salah satu peranan penting dalam tubuh terutama pada pasien penderita diabetes itu muncul pada bagian kaki. Karena apa alasannya? Yaitu kaki adalah tempat di mana di situ terdapat menumpang seluruh bagian tubuhnya yang ada di kita. Jadi peranannya berat dan mungkin nanti di situ baru muncul luka.
Ya, kasihan ya kaki itu berat bebannya. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk luka itu juga terdapat di organ lain. Tapi memang Tidak sebanyak 50% dari penelitian itu memang muncul pada bagian luka. Ya. Akan tetapi bisa muncul juga pada organ bagian lain. Baik. Nah, ciri-ciri yang gampang dilihat kalau misalnya seseorang yang mengalami luka kemudian oh ini luka penderita diabetes, itu apa sih? Oh ya, untuk menandakan oh ini salah satu ciri yang khas pada pasien penderita diabetes itu yang pertama yaitu perubahan pada kulit dan kuku kaki. Yaitu tadi ya, pada kulit dan kuku kaki seperti saya sampaikan bahwasanya memang luka pada pasien diabetes itu memang kebanyakan hampir 50% timbul terutama pada bagian kaki. Ya, itu perubahan-perubahan yang muncul biasanya yang perlu diwaspadai yaitu adanya perubahan pada kulit dan kuku kaki. Terus keluarnya cairan nanah atau pus dari mungkin sela-sela luka yang pada kaki atau kuku itu, terus muncul bau yang tidak enak, biasanya bau busuk. Mulai sedikit demi sedikit karena muncul cairan nanah itu tadi, baru muncul cairan busuk. Terus mungkin terdapat sedikit rasa nyeri karena pada penderita pasien diabetes yang terdapat luka itu untuk nyerinya minimal, jadi mungkin tidak terlalu nyeri berat bahkan sampai hebat, tetapi muncul nyerinya minimal bahkan tidak terasa nyeri. Terus adanya tanda-tanda kemerahan pada daerah sekitar luka, mungkin yang diserang contohnya jari kaki, lah di sekitarnya terdapat tanda-tanda kemerahan, yaitu menandakan adanya infeksi pada luka tersebut. Terus bengkak juga, bengkak pada daerah luka itu juga. Terus yang terakhir yaitu munculnya ekstar adalah jaringan hitam yang dapat membentuk di sekitar luka. Nah, itu kalau sudah muncul jaringan hitam di sekitar luka, nah itu nanti kelihatan gitu ya Pak Marsam ya? Iya, kelihatan di sekitar luka. Kalau memang lukanya bagus itu tidak sampai muncul jaringan hitam. Tapi kalau lukanya salah perawatan atau salah teknik, itu nanti akan muncul jaringan hitam. Nah itu nanti kalau sudah muncul jaringan hitam, nah itu nanti harus segera dilakukan tindakan supaya tidak menyebar ke organ yang lainnya sekitar luka. Ini untuk luka seperti ini selalu ya dialami oleh para penderita diabetes? Untuk luka ini tidak selalu dialami oleh penderita diabetes. Tidak semua penderita diabetes itu muncul luka. Dilihat dari kadar gulanya. Ya, akan tetapi pada penderita diabetes itu bila mana kadar gulanya tinggi dan tubuhnya itu kuat akan kadar gula itu, ya tidak akan sampai terjadi luka. Tetapi apabila gulanya itu tinggi dan tubuhnya tidak kuat, lah di situ akan terjadi luka atau infeksi. Bahkan pasien-pasien yang kadar gulanya rendah pun juga muncul luka. Baik. Mas Marwan, sebelum itu gimana? Penyebabnya dari diabetes itu sendiri seperti apa sih? Apakah ini murni karena kebanyakan gula? Namanya kan penyakit gula ya. Orang awam menyebut seperti itu. Apakah karena kebanyakan gula atau ada faktor yang lain ini? Penyebabnya ya berarti penyebabnya untuk penyebab luka pada pasien diabetes itu mungkin seperti kita bicaranya sesuai dengan teori dan nanti kita padukan dengan kenyataan. Jadi kalau sesuai dengan teori itu luka di kaki diabetes itu adalah luka yang disebabkan karena infeksi atau kerusakan jaringan kaki orang penderita diabetes. Masalah kaki pada penderita diabetes ini terjadi seiring waktu saat gula darah tinggi yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi nanti kalau gula darahnya tinggi di mana tubuh kita tidak kuat, maka di situ akan muncul luka. Tetapi di mana apabila gulanya tinggi dan tubuh kita kuat, itu kita tidak akan terjadi luka. Ya makanya dari itu untuk pasien-pasien diabetes itu terjadinya luka itu tidak bisa dilihat dari segi gula darahnya tinggi, tetapi juga dilihat dari mungkin dari gizi, asupan gizi yang dikonsumsi saat ini sama mungkin pola hidup. Terus sesuai dengan fakta, memang untuk penderita diabetes itu 75%
menurut penelitian itu diturunkan, jadi mungkin dari fase keturunan atau gen, mungkin dari orang tuanya menderita diabetes, mungkin nanti bisa juga penderitanya bisa menurun ke misalnya anak dan seterusnya. Itu sesuai dengan teori. Akan tetapi bila mana dalam hal itu kita yang sebagai gen seterusnya, apabila kita menjaga pola hidup, pola makan dan sebagainya, olahraga yang cukup, insya Allah untuk hal-hal tersebut bisa kita hindari sedini mungkin. Iya. Yeah. Ada informasi ini sedikit ya Mas Marsan ya. Yeah. Katanya kok ada silang. Maksudnya gini. Jadi seorang ibu yang kena diabetes ini menurunnya ke anak cowoknya, benar nggak sih? Kemudian kalau misalnya seorang bapak ini menurun ke anak ceweknya. Oh ya. Ada yang bilang seperti itu. Oh ya. Sempat saya pernah menerima informasi, bahkan pernah membaca sebuah jurnal, yaitu memang kayaknya penelitian atau di jurnal itu pernah menyebutkan kayak gitu. Memang untuk penderita diabetes, kalau ibunya yang diabetes itu mungkin memang lebih dari 50% itu nanti menyebabkan gen atau keturunannya ke anaknya laki-laki. Bahkan nanti kalau sebaliknya, kalau dari gennya dari bapaknya, kemungkinan nanti menurunnya juga ke anaknya perempuan. Nah itu tadi seperti kita kembali ke teori yang awal, itu semuanya cuma dari teori. Akan tetapi untuk kenyataannya yang sudah ada di lapangan, bahkan kita lihat dari beberapa pasien yang ada di saat ini, memang hal-hal seperti itu ya perlu kita waspadai juga ke depannya. Masalahnya nanti apabila kenyataan itu bisa terbukti dengan adanya itu, tidak menutup kemungkinan kita kan sudah tahu untuk mengantisipasi masalahnya yang akan mungkin menghindari kita gitu. Siap. Nah itu soal penyebab dan sebagainya. Kembali ke masalah luka ya tadi ya. Biasanya memang ada yang banyak menyebutkan yang dikeluhkan itu ketika kena sesuatu itu gak susah banget untuk sembuhnya, alias bernyeh seperti itu, Mas Marsam ya. Untuk penderita diabetes. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita mencoba untuk menyembuhkan itu? Itu bisa sembuh total nggak sih dari bernyeh itu, dan butuh waktu berapa lama? Mungkin ada pengalaman juga dari jenengan ini sebagai ketua komite perawatan di RSU Muhammadiyah. Selama ini seperti apa? Oh ya, gini. Untuk luka diabetes itu kalau dinyatakan bisa sembuh total, untuk pengalaman saya selama saya menjadi seorang perawat, pernah saya alami juga waktu saya merawat luka pasien diabetes itu. Memang kalau dinyatakan sembuh total itu 50-50 Bu. Jadi untuk jawabannya belum bisa dipastikan gitu ya maksudnya. Belum bisa dipastikan. Akan tetapi apabila dalam pasien-pasien penderita diabetes yang muncul luka, apabila kita dalam proses merawat lukanya itu dengan bagus, luka itu akan sembuh dengan hasil yang maksimal. Akan tetapi apabila nanti setelah sembuh dengan maksimal, si penderita tersebut tidak bisa mengontrol terutama pola hidupnya, dari mungkin makanan, terus gulanya, aktivitasnya bagaimana, itu nanti suatu saat akan muncul luka lagi. Dan apabila sudah muncul luka lagi, pengalaman saya itu nanti untuk proses penyembuhannya, karena itu masuk ke skin dari luka yang kedua munculnya. Jadi nanti untuk penyembuhan apabila luka tersebut muncul kedua kalinya, mungkin agak penanganannya itu agak lama. Kalau dikatakan sulit enggak, tapi agak lama untuk proses penyembuhannya, beda dibandingkan pada penyembuhan luka pada tahap pertama. Oh. Iya. Artinya ketika luka itu sudah sembuh dan kembali ada, ini yang kedua lebih susah untuk disembuhkan. Ya, agak susah karena di mana itu nanti sudah masuk ke kategori penyakit diabetes yang tipe kedua, bahkan bisa tipe ketiga. Karena maksudnya gimana nih? Diabetes pertama, kedua, dan ketiga? Oh ya, gini, kalau untuk diabetes yang pertama itu kan untuk diabetes
diabetes mellitus itu kan ada kategori tipenya, untuk kategori diabetes tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Untuk yang tipe 1 itu mungkin masih diabetes awal. Jadi biasanya penderita pada diabetes tipe 1 itu tidak menutup kemungkinan pada penderita yang masih muda juga, Bu. Jadi usia masih muda itu bisa terserang untuk gejala diabetes tipe 1 atau tipe awal. Itu belum ada luka dan sebagainya ya, belum ada. Itu kemungkinan masih usia muda. Nah, terus untuk diabetes yang untuk tipe 2 itu yaitu tadi usia tapi diiringi dengan adanya luka yang pertama. Bahkan nanti untuk yang tipe ketiga yang seperti saya bilang tadi, karena diabetes tipe 3 itu adalah lanjutan dari diabetes tipe 2. Kalau sudah muncul lukanya sudah sembuh pada tipe 2 lah, itu nanti memang kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita jangan sampai muncul luka kedua atau luka berulang. Soalnya nanti kalau sudah muncul luka yang kedua itu nanti masuk ke kategori diabetes tipe 3 dan akhirnya untuk proses penyembuhan lukanya itu akan lebih susah ya. Akan lebih susah. Mas Marsam, ketika penderita diabetes itu mengalami luka ya, ini panjenengan pasti udah tahu banget pengalamannya kayak gimana seperti itu. Ini rata-rata usianya yang panjenengan rawat di RS Muhammadiyah kayak gimana nih? Apakah juga anak-anak muda pun juga sudah kena diabetes ini dan mengalami luka terus nggak bisa sembuh? Oh ya, untuk pengalaman saya selama di RS Muhammadiyah Ponorogo untuk proses perawatan luka, di mana saya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun untuk sebagai untuk sebagai perawatan, maksudnya merawat pasien dengan diabetes. Nah itu banyak saya jumpai. Yang pertama mungkin kemarin pernah juga merawat pasien penderita diabetes itu usia muda, tapi itu lukanya cuma ringan. Alhamdulillah itu penyebab awalnya bukan karena diabetes, karena penderita pun juga tidak tahu. Awalnya itu karena kayak shock itu, ternyata gulanya tinggi dan ada luka sedikit, itu sudah sembuh. Lah, yang banyak saya tangani yaitu usia-usia yang lebih dari 60 atau 70. Nah, yaitu yang paling utama yang perlu kita berikan kepada penderita diabetes dengan keluarga, bahkan keluarga, yaitu yang paling yaitu edukasi dalam penyembuhan luka. Bahwasanya luka diabetes itu tidak bisa sembuh dalam kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan, bahkan bisa beberapa bulan. Jadi yang paling pertama yaitu kita edukasi kepada keluarga pasien, di mana edukasi itu kita tujukan kepada pasien dan keluarga. Soalnya nanti apabila kita sudah merawat ternyata ada pertanyaan-pertanyaan atau yang bersinggungan dengan luka, biasanya kok lukanya ndak cepat sembuh, gimana ini kok sudah lama gini lah. Jadi itu nanti kan mereka pun tidak bingung, tidak kaget bahwasanya sebelumnya kita sudah memberikan edukasi, karena memang penyembuhan luka pada pasien diabetes itu tidak 1 minggu 2 minggu sembuh, tapi prosesnya bertahap. Baik. Nah, ini pertanyaan kita juga ya. Bagaimana caranya? Tentunya bagi keluarga kan ya, yang paling dekat sama si penderita. Gimana cara untuk perawatan luka ini? Kalau misalnya di rumah dan sebagainya, misalnya perlukah misalnya pakai sepatu yang tidak tembus macam itu, biar nanti kalau misalnya kena luka, kena kerikil dan sebagainya nggak menyebabkan luka ini, Mas Marsam, gimana? Jadi cara perawatan lukanya ya, Bu ya. Gini, untuk bagaimana cara proses perawatan luka pada pasien diabetes. Yang pertama kita harus perlu ketahui bahwa proses perawatan luka pada pasien diabetes itu tujuan yang utama kita, apalagi kita sebagai medis, khususnya perawat, yaitu menginginkan luka yang kita rawat itu sembuh. Keinginan yang pertama itu sembuh. Untuk teknik-teknik rawat luka itu kita bisa berkolaborasi dengan para medis yang lain, karena di situ karena banyaknya pelatihan yang sudah ada, yang ada di
di Indonesia ini kan banyak pelatihan tentang bagaimana proses perawatan luka diabetes, proses perawatan luka lainnya yang terbaru, mungkin terkini dan terbaru. Lah di situ kita tinggal kita enjoy saja, kita ambil teknik mana, yang penting tujuan kita yaitu proses pada perawatan luka tersebut yang kita tuju yaitu proses kesembuhan. Mungkin yang pertama, bagaimana perawatan untuk luka pada pasien diabetes. Yang pertama yaitu apabila di rumah kita bersihkan dulu luka tersebut dengan air mengalir. Terus kalau mungkin ada larutan NaCl, bisa pakai air mengalir atau larutan NaCl kita bersihkan. Apa, Mas? Larutan NaCl. NaCl. Ya, itu natrium kayak klorida natrium klorida ya. itu bisa juga untuk membersihkan luka pada tahap awal. Kalau mungkin bisa pakai air mengalir atau mungkin bisa pakai larutan NaCl. NaCl ini bisa dibeli bebas? Untuk NaCl ini sebenarnya bisa dibeli bebas di apotek bisa. Ya. Oke, ini fungsinya sendiri untuk apa nih kalau NaCl? Kalau NaCl itu kan untuk kandungannya yaitu kan natrium klorida, yaitu untuk membersihkan aja Bu, penyeterilan luka aja, membersihkan aja. Setelah itu kita keringkan. Lah habis itu kita lihat dulu lukanya kayak gimana. Lukanya terbuka, istilahnya ada luka yang khas ganglion terbuka apa masih kayak luka melepuh kayak kena api itu kan memang salah satu tanda pasien-pasien diabetes itu kan awal lukanya kan luka melepuh itu ya, melentung. Ya itu kita lihat dulu, kalau memang lukanya melentung ya cukup kita pakai kompres pakai larutan itu atau mungkin pakai cairan antibiotik cukup untuk kompresnya. Tapi kalau lukanya istilahnya sudah luka terbuka kayak sudah hitam, terus agak berbau, lukanya lebar dan sebagainya, lah itu harus kita menggunakan teknik-teknik untuk perawatan luka yang benar supaya nanti kedepannya infeksinya tidak berlanjut dan tidak menyebar muncul jaringan yang hitam tadi. Kalau muncul jaringan hitam nanti prosesnya sangat lama dan bahkan nanti kalau tidak sembuh-sembuh bisa mengarah ke amputasi. Ya itu. Terus yang kedua untuk proses penyembuhan. Itu yang paling buruk ya? Iya, kalau sudah dampak yang paling buruk. Sudah mengarah ke amputasi itu sudah jalan yang terakhir. Jadi nanti kalau tidak dilakukan itu biasanya nanti kan dari dokternya, dari dokter penanggung jawabnya sudah memberikan informasi kepada pasien keluarganya kalau ini mau dilakukan tindakan amputasi karena dijelaskan lukanya memang sudah tidak bisa dipertahankan, dan kalau tidak dilakukan nanti malah akan merembet ke jaringan yang masih bagus yang ada di sekitarnya. Iya, memang langkah amputasi ini justru bisa istilahnya tidak menyebar ke yang lain gitu ya Mas Marsani ya? Atau gimana sih sebenarnya kok sampai bisa diamputasi gitu loh? Ya, untuk masalah tindakan amputasi itu sebenarnya masalah yang paling opsi yang paling terakhir yang pertama ya kita lakukan perawatan luka dengan teknik yang sudah itu tadi istilahnya dilakukan oleh si perawat luka yang mungkin dari pembersihan luka apa mungkin dikasih larutan, terus dikasih olesan antibiotik. Terus yang kedua yaitu dalam pembalutan luka itu jangan terlalu ditekan terlalu keras, jadi dalam keadaan ya dibalut tapi jangan terlalu kencang biar nanti tidak menimbulkan odem atau tekanan pada luka. Nah, luka pada pasien diabetes itu kalau ditekan terlalu kencang itu nanti malah akan memperpanjang proses pembenjolan lukanya. Karena apa? Karena jaringan-jaringan baru yang akan muncul itu nanti terhambat karena adanya tekanan. Jadi ya tetap dirawat, ditutup dengan teknik yang rapi dan steril, itu saja insya Allah sudah cukup. Terus untuk kebersihan luka juga perlu dijaga agar kuman-kuman tersebut dapat minimalisir untuk melalui perawatan luka secara berkala. Jadi untuk proses penyembuhan lukanya itu nanti kita lihat dulu, kita evaluasi lukanya kategori yang berapa, maksudnya masih awal atau sudah muncul bau-bau yang tidak enak kayak yaitu bau gangren. Lah itu nanti tekniknya kita buka lukanya setiap berapa hari, apa mungkin setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, Oke. Terus selanjutnya
untuk opsi yang terakhir yang terkait dengan luka apabila sudah tidak bisa dipertahankan, itu tadi opsi yang terakhir yaitu karena sudah lukanya nekrotik, lukanya jelek, sudah bau kas gangren, tulang-tulangnya sudah tidak bisa dipertahankan. Alternatif yang terakhir kalau tidak bisa dilakukan dengan tindakan seperti perawatan luka, itu nanti opsi terakhir untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran pada luka jaringan yang baru di sekitarnya. Biasanya nanti dokter penanggung jawab menyarankan untuk melakukan tindakan yang terakhir yaitu opsi amputasi atau dipotong gitu ya. Nah, setelah dilakukan opsi amputasi itu selama ini pengalaman saya yang sudah saya ketahui bahwasanya setelah dilakukan opsi amputasi, insya Allah untuk jaringan luka yang di sekitarnya bagus, tumbuh bagus, tidak terkena rembetan yang sudah diamputasi. Jadi nanti ya bagus, hasilnya maksimal bagus. Nah, akan tapi setelah bagus dan nanti kita kembalikan lagi kepada si penderita, walaupun sudah dilakukan penghilangan jaringan organ tubuhnya itu, di mana nanti untuk edukasi yang kita berikan di rumah bahwasanya ya itu tadi seperti yang di awal harus selalu menjaga pola hidup, terus makanan juga dihindari, terus tadi mungkin kalau di rumah sering menggunakan apa tadi Bu, kayak sandal yang tapi jangan terlalu keras, jadi yang terlalu biasanya lembut biar nanti tidak terlalu menekan ya, malah justru itu bisa merusak gitu ya, susah disembuhkan seperti itu. Ini kalau pas perawatan luka seperti itu juga tetap harus mengkonsumsi obat-obatan Mas Masan? Oh iya Bu, tetap untuk konsumsi obat itu harus tetap dilanjut seiring dengan penyembuhan luka. Kan untuk pengkonsumsian obat-obatan pada pasien penderita diabetes itu kan ada dua macam. Yang pertama dengan mengkonsumsi obat minum, terus yang kedua mungkin dari dokter penyakit dalam apabila memang gulanya terlalu tinggi dan susah untuk distabilkan ke kadar gula yang stabil, biasanya dokter penyakit dalam itu memberikan alternatif dengan suntik penurunan kadar gula, itu suntik insulin. Ya. Oke. Baik. Jadi takut. Kenapa Bu kok jadi takut? Ya karena itu tadi loh, resiko buruknya kan bisa kena amputasi, dipotong begitu anggota tubuh kita ya kan, kalau sudah susah disembuhkan. Berarti memang yang paling tepat adalah pencegahan kan, sebelum ke arah sana kita harus menjaga pola hidup kita agar lebih sehat. Oh ya, ada satu lagi, ada yang menyebut diabetes itu ada diabetes basah dan diabetes kering. Emang ada seperti itu Mas? Itu biasanya ya saya juga pernah mendengar istilah-istilah seperti itu, tapi itu mungkin dari selama saya menjadi seorang medis, diabetes basah dan diabetes kering itu mungkin yang saya ketahui itu bisa hampir sama dengan itu tadi sebenarnya diabetes tipe Bu, tipe 1 atau tipe 2. Ya mungkin kalau orang awam bisa mengatakan diabetes kering mungkin bisa dilihat dari tanda dan gejalanya. Mungkin penderita diabetesnya itu biasanya kan awalnya badannya gemuk, terus sekarang kurus tapi tidak muncul luka, tapi gulanya naik turun, tidak muncul luka. Lah biasanya orang awam itu mengatakan diabetesnya itu diabetes kering. Ini relatif nggak ada luka di sana. Nggak ada luka. Lebih mudah gitu penanganannya kalau misalnya. Ya kalau dikatakan lebih mudah, ya bisa, tapi ya bisa karena tidak ada luka, cuma pengontrolan dari kadar gulanya saja dan pola makannya. Nah kalau diabetes basah mungkin penderitanya tersebut itu ada luka, terus orangnya gemuk, terus muncul luka dan sebagainya. Lah itu mungkin orang awam menyebutnya diabetesnya basah. Tapi kalau di medis, di ilmu istilahnya ilmu medis, ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mungkin kalau diabetes dikatakan diabetes basah dan diabetes kering itu di situ tidak disebutkan, akan tetapi disebutkannya yaitu diabetes tipe 1, tipe 2 dan mungkin tipe 3. Gitu. Hanya istilah orang awam aja mungkin ya. Baik, ada yang pengen berbagi bersama dengan kita, menanyakan banyak hal, mumpung bersama dengan pakarnya ini. Punya banyak pengalaman nih. Saya sapa dulu, selamat pagi untuk Pak Agus di Ponorogo ya. Selamat pagi Mas Marsam, saya mau nanya nih. Saya penyandang diabetes lebih dari 10 tahun.
Pertanyaannya, apakah diabetes itu nggak ada obatnya? Terus siklus diabetes itu apa naik turun kadar gulanya? Misalnya habis makan langsung naik seperti itu. Terus kaki saya itu rangen. Jadi kayak apa ya, di sela-sela jari seperti itu ya. Sudah bertahun-tahun nggak sembuh. Kalau kena air langsung kelihatan parah. Nah, gimana caranya mengatasi masalah rangen ini? Berpuluh-puluh obat sudah saya minum, tapi nggak ngaruh juga. Kasihan ya. Nanti jawabannya sebentar, kita tampung dulu. Atau dijawab satu-satu dulu atau ditampung dulu ini? Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan serupa ya. Kemudian Mas Nasru di Sumoroto mau tanya, kalau orang diabetes itu boleh donor darah apa enggak? Ya, itu dari Mas Nasru di Sumoroto. Kemudian Bu Sri Wahyuni di Bedingin Sambit, ini buat antisipasi saja, bagaimana dan harus konsumsi apa dan apa yang harus dirubah. Saya itu lansia, 56 tahun, tingginya 162 cm, dengan berat badan 75 kg. Saya itu tiap pagi sepedaan loh dan jalan kaki. Mohon solusinya seperti itu. Tapi nggak kena gula gitu ya, Bu Sri Wahyuni yang ada di Bedingin Sambit, mungkin nanti bisa melengkapi. Berat badannya sama dengan saya nih. Endut. Nggak apa-apa ya Bu ya. Ini berikutnya dari yang ada di 252. Saya Andra dari Jetes. Saya mau bertanya nih, ayah saya usia 62 tahun, penderita luka diabetes pada kaki kanan. Awalnya luka ini disebabkan karena tertusuk duri saat mencari pakan ternak. Awalnya lukanya itu kecil, tapi membuat kakinya bengkak, bau dan menghitam akhirnya. Bahkan pernah keluar kayak belatung. Kira-kira untuk perawatannya gimana ya? Dan apakah harus diamputasi sehingga bisa sembuh? Terus tanya lagi, apakah perawat atau tenaga medis di RS Muhammadiyah bisa misalnya dipanggil ke rumah untuk merawat luka tersebut? Karena sejak sakit jadi sulit berjalan dan hanya di rumah terus. Monggo Mas Marsam, pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita untuk pagi ini. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama Bu bisa di Pak Agus tadi ya, rangan nggak sembuh-sembuh kalau kena air langsung parah itu. Oh ya, Pak Agus, gini, untuk luka pada pasien penderita diabetes, yang pertama memang kan seperti saya ulasan sekitar awal tadi, bahwasanya untuk luka pada penderita diabetes itu mungkin yang pertama yaitu kebanyakan muncul pada daerah kaki, karena apa? Kaki yaitu sebagai itu tadi penumpang atau penyangga tubuh kan mempunyai fungsi yang sangat berat. Nah, untuk luka yang muncul pada daerah kaki itu gatal-gatal, ya itu mungkin karena memang ada iritasi pada kulit karena disebabkan karena mungkin tingginya kadar gula dari Pak Agus. Kalau kadar gulanya Pak Agus itu selalu stabil, istilahnya stabilnya itu kan kalau kadar gula. Sebenarnya untuk orang diabetes itu sesuai dengan teori, untuk yang dinyatakan kadar gulanya normal itu, kadar gula orang normal itu kurang dari 150. Kalau kadar gula orang diabetes pada waktu puasa itu kurang dari 200. Nah, di situ kita ketahui bahwasanya untuk kadar gula stabil itu kan kurang dari 150. Nah, tapi kalau kadar gulanya selalu lebih dari itu dan tidak terkontrol dengan obatnya konsumsinya tidak teratur, dietnya tidak dipatuhi, terus kurangnya olahraga dan sebagainya. Nah, itu nanti kan bisa efek ke jaringan organ seperti yang di kaki itu tadi, mungkin muncul melepuh, tanda lepuh kayak kena api, mungkin kayak gatal-gatal, kulit bersisik dan sebagainya. Ya, jadi gimana caranya biar itu ya bisa menggunakan, kalau untuk kulitnya kalau terasa gatal ya bisa menggunakan obat-obat salep yang bisa dianjurkan oleh dokter spesialis atau mungkin dokter umum, bisa digunakan untuk perawatan kulitnya. Kalau belum sampai muncul luka dan mengeluarkan cairan, biasanya untuk perawatan lukanya kalau masih kulit bersisik kayak rangen itu cukup menggunakan dengan salep
Jadi rangin itu bisa cukup dengan salep gitu aja, ya. Lalu tentunya belum perlu perawatan luka yang kayak ditekan, dibebat dan sebagainya, belum perlu kalau masih lukanya kategori luka di kulit kayak gatal-gatal, kulitnya besi, itu cukup pakai dengan salep aja. Sama mungkin dari dalam bisa itu tadi pengontrolan rutin konsumsi obat gulanya teratur, mungkin bisa juga ditambah dengan antibiotik. Ya sebenarnya untuk salepnya itu sudah kandungannya sudah antibiotik tapi kan dari luar. Tapi mungkin apabila tidak mengkonsumsi antibiotik dari dalam, cukup dari luar pakai salep aja, insya Allah sudah cukup. Saya membayangkan ini kan kena air ya. Kalau kena air mesti parahnya gitu loh. Biasanya memang kalau kena air kan terasa gatal-gatal dan gimana gitu, penderitanya kan nggak nyaman. Apakah tidak perlu bersentuhan dengan air? Itu loh pertanyaannya, susah kan. Misalnya mau wudhu dan sebagainya, habis misalnya dari belakang pasti kan bersentuhan dengan air ini Mas Marsam. Ya berarti gini, kalau memang kan ya salah satunya nanti agak gimana ya, monitoringnya ya agak sedikit sulit kalau tidak bisa bersentuhan dengan air. Tapi ya gimana, apabila nanti kalau kita mau melakukan istilahnya berwudu dan sebagainya kan harus kena air ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan tayamum. Tapi apabila tidak bisa kena air, nanti untuk proses kasih salepnya ya dibuat sehari 2 kali karena itu masih kulit, jadi tidak perlu perawatannya sampai gini-gini, cukup disalep. Apa mungkin nanti salepnya pagi terus nanti sama sore, ya sorenya nanti mungkin bisa setelah sholat asar atau mungkin habis maghrib dan sebagainya, tidak apa-apa. Kalau menghindari takut dengan air untuk menjalankan ibadah, tapi kan semua itu kita tinggal trik atau caranya saja. Tapi kalau memang mau melakukan tayamum ya juga tidak apa-apa. Kalau mungkin kan kalau kayak cuma kulit bisik dan sebagainya kan belum terlalu membahayakan bagi penderita diabetes. Yang penting yaitu untuk bisa menjaga cek kontrol gula darahnya setiap, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu sekali kan tahu. Kurangi gula ya? Ya memang kalau untuk penderita diabetes kan memang ada gulanya sendiri, jadi itu kayak tropika dan sebagainya. Tapi memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi gula yang kayak gula Jawa atau gula putih murni, yang ini kan memang tidak disarankan. Oke. Terus salep, maksudnya ini ada salep khusus nggak atau ada kandungan sesuatu di dalamnya ini Mas Marsam? Ada. Untuk salepnya selama saya merawat itu ada banyak produk Bu, di mana untuk salepnya kan bisa untuk kandungannya memang ada antibiotik seperti saya katakan tadi. Bisa antibiotik itu bisa diminum lewat oral ya? Oral atau mungkin kandungan dari salepnya antibiotik. Kalau antibiotik kan nanti langsung mengenai yang bersangkutan, misalnya daerah mana yang perlu disalep, itu nanti kan sudah antibiotiknya sudah langsung kena ke lukanya. Iya, tapi yang jelas memang ada salep antibiotik khusus ya untuk penderita diabetes ini. Untuk salep antibiotik kan itu mungkin kandungannya yang antibiotik kan bisa kayak metronidazol antibiotik, gentamisin, salep kulit itu kan juga kandungannya antibiotik. Gitu ya Pak Agus ya. Semoga cepat sembuh. Kemudian yang donor darah boleh nggak sih kena diabetes? Ya kita untuk donor darah kita lihat dulu untuk usianya berapa dulu. Nah, usianya berapa, kalau memang batasannya donor darah itu kan kurang dari 55 ya kalau nggak salah kurang dari 50 atau 55 tahun. Sebenarnya untuk penderita diabetes itu untuk melakukan donor darah sebenarnya itu kalau untuk gulanya tidak terlalu tinggi, selama ini tidak ada keluhan, tidak muncul luka, istilahnya orangnya tidak ada masalah, kalau sesuai dengan kriteria dari donor darah itu pernah ada juga yang menyatakan itu boleh asalkan yaitu selama ini tidak mendapatkan gejala-gejala yang berat dengan diabetesnya. Akan juga ada yang tidak menyarankan untuk penderita diabetes untuk ikut donor darah. Nah, di mana di situ memang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu terkait dengan adanya gulanya stabil apa enggak. Kalau gulanya memang terlalu tinggi, istilahnya di atas setiap saat waktu cek terus di atas 300, ya memang
jangan dulu, tidak diperbolehkan untuk melakukan donor darah, tapi akan tetapi bila mana usianya istilahnya 40 terus ternyata cuma riwayat dari seorang ibu atau bapak yang menderita penyakit diabetes dan kebetulan si penderita ini tidak ada keluhan, ya cuma gulanya agak tinggi, tidak ada keluhan. Kalau memang kondisinya bagus dengan kriteria yang ada di PMI itu tidak masalah, insya Allah tidak apa-apa. Iya. Oke, itu untuk Pak Nasrul ya. Berikutnya yang tadi kena tertusuk duri. Ini bukan artinya yang tertusuk duri kayak lagu ya. Tapi ini pas mencari pakan ternak, bapaknya kena terus sampai ada belatung dan sebagainya. Perlukah ini diamputasi? Kemudian apakah ada tenaga perawat yang bisa diundang ke rumah dari RSUD Muhammadiyah? Oh ya. Pertanyaan sangat bagus ini sampai muncul belatung. Nah ini mungkin kita sikapi dulu dari perawatan awal. Perawatan yang awal terkena itu gimana gulanya? Untuk gulanya stabil apa enggak? Terus lukanya sudah dibawa ke tenaga medis atau belum? Istilahnya sudah dibawa periksa ke dokter atau belum? Lihat itu apa mungkin itu nanti belum dibawa ke tenaga medis tetapi sama keluarga mungkin apa cukup dirawat dengan sepengetahuan keluarga, istilahnya yang paling awal kan itu. Kalau memang dari teknik awal proses perawatan lukanya sudah kurang benar, maka ya hal-hal seperti itu bisa muncul. Tetapi proses perawatan luka yang sudah dikolaborasi, sudah kita konsulkan, sudah kita sepengetahuan oleh tenaga medis, baik itu perawat atau dokter, insya Allah tidak akan sampai muncul seperti hal-hal seperti itu. Akan tetapi walaupun sudah muncul kayak itu tadi banyak dijumpai itu, Mas, insya Allah kalau kedepannya proses perawatannya luka rutin, gulanya stabil, konsumsi makanannya itu juga banyak hal yang dihindari, terus bapaknya juga aktif beraktivitas ringan, insya Allah hal seperti itu juga bisa dihindari. Nah, terus masih bisa disembuhkankah kalau artinya masih tidak harus sampai diamputasi kan? Ya seperti yang saya katakan tadi, untuk amputasi itu kan jalan yang terakhir. Jalan terakhir. Mudah-mudahan masih bisa disembuhkan gitu ya. Disembuhkan, insya Allah walaupun masih ada belatungnya, kita mulai lagi dengan perawatan luka yang teknik yang steril, yang bagus, dengan obat-obatan yang baik. Kita selalu berkolaborasi dengan banyak teman medis, baik dari gizi, baik dari fisioterapi, dari dokter, mungkin dari para medis yang lainnya, insya Allah tidak akan sampai teramputasi. Dan munculnya belatung itu mungkin karena yaitu tadi awalnya yaitu dari luka yang jelek dan bau. Nah itu tadi yang paling yang perlu digarisbawahi, ya teknik perawatan yang awalnya sudah benar atau belum. Kalau awalnya istilahnya sudah salah, nah itu tadi karena kesalahan pada teknik perawatan luka di awal kan menyebabkan tidak bagusnya luka dan akhirnya kan menjadi keluar hal-hal ya itu tadi kayak dan akhirnya keluar belatung. Tapi insya Allah untuk walaupun sudah keluar belatung, apabila kita rutin untuk proses perawatan lukanya, insya Allah bisa disembuhkan. Ada yang bisa diundang? Alhamdulillah. Nah, ini Mas kami bisa juga. Kalau untuk perawat yang bisa diundang, karena Rumah Sakit RSUD Muhammadiyah Ponorogo sudah punya tim home care. Tim home care dalam perawatan luka itu banyak teman-teman kita sesuai dengan areanya, baik yang dari mana tadi Jedes, dari Jedes itu ada teman dari Ponorogo Kota. Insya Allah untuk daerah Ponorogo, perwakilan dari teman-teman RSUD Muhammadiyah Ponorogo, insya Allah bisa untuk home care perawatan luka. Bisa datang ke rumah ya. Nah, nanti yang dihubungi siapa kalau misalnya pengen ada nanti kalau mau menghubungi untuk masalah home care bisa koordinasi langsung dengan saya, bahkan nanti dengan bagian tim home care-nya. Mungkin untuk tim home care-nya kan ada ya Mbak Kevin ya. Untuk PJ-nya kan ada, nanti bisa ke Mbak Dewi, bisa ke saya apabila menghendaki untuk proses perawatan luka lewat menghubungi lewat saya, nanti kita koordinasikan dengan teman-teman area yang sudah memiliki sertifikasi pengalaman rawat luka yang sudah kesana kesini. Baik. Kemudian tadi Mas Nasrul sudah
semuanya nggak bisa full ya, maksudnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk karena banyak, waktu kita juga terbatas. Nah ini tadi kalau Bu Sri Irianingsih ini berat badannya terkendali gitu ya. Oke. Ini untuk Bu Sri alamatnya mana? Oh, ini tanda-tanda orang kena gula. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya di awal ya. Suka haus gitu ya. Sekilas mungkin Mas Marsang. Mungkin tanda-tanda awal orang yang kena gula yaitu pertama yaitu mungkin haus ya, istilahnya rasa ingin minum itu tinggi. Jadi yaitu haus saja kayak ngongsrong lah kasarane. Jadi ingin minum terus. Ngelak terus. Nah, itu bahasanya ngelak. Nah, untuk yang kedua mungkin banyak makan. Jadi porsi atau banyak makan, pengen aja makan. Nah, itu karena tanda-tandanya itu kan banyak makan, haus sama kencing, sering kencing pada malam hari. Bisa dibilang rakus atau berembang nggak? Enggak ya? Ya enggak. Enggak, itu tanda-tanda awal mungkin sama yaitu tadi dari kadar gulanya, mungkin dari gennya ada enggak. Seperti yang saya katakan awal tadi, apabila nanti dari gen keturunan ada, kita sebagai keturunannya apabila kita patuhi, kita laksanakan dengan pola hidup yang baik, insya Allah hal-hal seperti itu masih kita hindari. Siap. Antisipasi tadi Bu Sri Wahyuni di Bedingen Sambit, usianya ini 56, tinggi 162, bobot 75 kg. Ini maksudnya bisa berpotensi ke penyakit gula nggak dengan kondisi seperti ini? Mungkin karena dirasa badannya gemuk gitu, terus usia. Oh ya, untuk mengantisipasinya ya. Deteksi biasanya usia berapa sih? Dia namanya diabetes itu? Ya itu tadi untuk kategori diabetes itu kan biasanya seperti yang awal kita tanya, saya bilang tadi, karena diabetes itu kan ada tipe-tipenya, tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Lah kayak kalau untuk orang yang gemuk, untuk penderita diabetes yang sudah dinyatakan diabetes dengan badan gemuk, itu ya memang harus diwaspadai benar-benar dalam mengontrol kadar gulanya, dan mungkin dari mengkonsumsi makanan khususnya yaitu karbohidrat. Biasanya orang gemuk itu kan sukanya kan ngemil. Nah, dengan apa yang dikonsumsi terus itu, kalau kita tidak bisa menakar jumlah atau mengimbangi kadar yang kita konsumsi, jangan harus kita kita ukur, yaitu nanti yang mungkin bisa akan mengidap hal-hal seperti itu. Jadi yang perlu dihindari ya mungkin dari awal, yang pertama yaitu coba kita sebelum dinyatakan itu positif diabetes ya dicek dulu kadar gulanya gimana. Kalau memang kadar gulanya stabil, berarti ya badannya gemuk, tidak itu masuk ke kategori diabetes. Tapi kalau dari awal sudah kadar gulanya ternyata badannya gemuk, kadar gulanya lebih dari 200, ya udah itu sudah harus waspada dengan dirinya sendiri, dan nanti yang harus waspada dengan itu tadi pola hidupnya harus banyak dihindari. Ini apa tadi yang perlu dihindari, makan-makan yang perlu dihindari dikonsumsi. Nah, itu untuk menjaga dari awal biar tidak istilahnya berkelanjutan. Tapi kalau mungkin dari awal sudah dinyatakannya diabetes, lah ya sudah harus kontrol rutin ke dokternya, jaga pola makan, pola makan, mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan. Ya memang mengkonsumsi dalam jangka panjang obat diabetes itu kesannya membosankan. Akan tapi apabila tidak dikonsumsi lah nanti kan gimana efeknya? Karena orang diabetes itu kalau pola hidupnya salah itu nanti akan istilahnya drop pada dirinya sendiri. Nah, di mana kalau sudah terjadi drop, lah itu bisa terjadi hiperglikemi atau hipoglikemi, itu bahasa medisnya. Kalau dinyatakan hiperglikemi yaitu karena tingginya kadar gula yang dari tubuh itu melebihi dengan normal, yaitu nanti bisa menyebabkan hal-hal atau gejala-gejala yang kurang bagus, biasanya sampai tidak sadar, keringat dingin, sesek,
udah capek dan sebagainya. Nah, mungkin dari hipoglikemi yang kedua yaitu dengan adanya kadar gula yang terlalu rendah itu juga membahayakan. Jadi yang membahayakan itu tidak Hanya tinggi cukup toh, tinggi, tapi rendah pun juga membahayakan. Nah, di situ makanya kalau kita memang sudah istilahnya terdiagnosa atau tergejala diabetes, yaitu yang penting kita harus bisa mengontrol diri kita agar dimana diri kita itu tetap stabil antara pola hidup dan pola-pola yang lainnya. Oke, baik. Udah waktu kita. Tadi Mbak Gavin bilang di akhir akan ada e-money 50.000 untuk 2 orang yang ngasih ulasan terbaik. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa diakses? Ya bisa, sebenarnya sudah bisa diakses, tapi kan di dalam ulasan tersebut kan harus mendengarkan ini dulu ya Mbak I. Jadi baru bisa memberikan ulasan. Kalau belum mendengarkan Bincang Sehat kok sudah mengulas, ini kan menjadi pertanyaan ya Mbak I, yang diulas apa ya. Munculnya ulasan tadi kan dari perbincangan kita, jadi ya. harus mengikuti dan menyimak benar-benar ya acara Bincang Sehat. Jadi untuk pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik Bincang Sehat kita pada pagi hari ini, mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan e-money sebesar Rp50.000 untuk 2 orang dengan ulasan terbaik. Saya boleh ikut? Gimana Mbak I? Nanti paling tahu sendiri ulasannya. Iya. Ya, jadi ulasannya bisa dikirimkan melalui link bit.ly /form ulasan Bincang Sehat. Jadi nanti juga bisa dilihat di Instagram kami ya, di @rsum_ponorogo. Nanti di situ ada postingan terbaru kami tentang Bincang Sehat. Nah, di situ ada alamat linknya untuk mengulas seperti itu Mbak I. Ulasan terakhir diterima jam berapa? Ya kami tunggu kira-kira sampai besok gitu aja. Loh, banyak berarti ya. Iya. Nanti dari itu dipilih 2 ya. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami. Siap. Yang kira-kira ulasannya terbaik dan terlengkap seperti itu. Jadi kelihatan benar-benar kalau menyimak ya. Jadi dari kami pun juga mendapatkan evaluasi yang baik tentang acara ini. Diharapkan yang kami berikan itu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Siap, nggih. Ada yang baru di RSUM Muhammadiyah, Mbak Gavin? Di RSUM Muhammadiyah Ponorogo, kalau tadi hubungannya dengan penyakit diabetes mellitus ya, kita mempunyai dokter spesialis penyakit dalam yang terbaru adalah Dr. Herlambang Surya Perkasa, yang sebelumnya juga pernah ya kita undang di sini. Beliau itu praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi sampai pasiennya selesai. Jadi hampir setiap hari kecuali weekend ya. Terus kalau mungkin tadi hubungannya dengan kulit karena luka, kita juga punya klinik kulit dan kecantikan Dr. Ahmad Bayu Aji, spesialis kulit dan kelamin, dari hari Senin sampai Kamis pukul 2 siang seperti itu Mbak I. Siap, nggih. Baik. Mas Marsam ada tambahan lagi? Kok Mas Marsam? Mas Marsam Tulus Trisutrisno. Dari Pak Tulus soalnya, penyanyi Tulus. Maaf ya, nggih monggo. Ya mungkin bagi pendengar Radio Gema Surya Ponorogo sekitarnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RSUM Muhammadiyah Ponorogo, dan yang kedua yaitu kepada pemilik jaringan Radio Gema Surya Ponorogo, karena pada kesempatan hari ini mungkin saya diberi saran untuk memberikan sedikit materi tentang luka pada pasien diabetes. Mungkin tadi beberapa hal yang saya aturkan, saya berikan ada kekurangannya. Mungkin saya selaku pemateri, saya juga masih proses belajar. Saya selalu menerima kritik dan saran untuk perbaikan diri saya sendiri, dan mungkin nanti untuk kedepannya kebaikan untuk rumah sakit. Mungkin dari saya cukup itu yang bisa saya berikan.
Sama-sama, Rabu, Bu. Nggih. sugeng tindak. Nggih. Mungkin bisa disambung lagi atau dilanjutkan lagi untuk minggu-minggu atau bulan yang selanjutnya. Iya, amin. Terima kasih untuk Mbak Kevin selaku tim Ketua KPRS yang memberikan waktu pada hari ini kepada saya. Mungkin Rumah Sakit RS Muhammadiyah Ponorogo kedepannya masih punya materi-materi tentang banyak hal yang perlu kita sajikan di lewat radio Gema Surya Ponorogo ini. Matur suwun juga sudah ada yang sudah bergabung. Kalaupun misalnya ada yang belum terjawab ya, insya Allah kapan-kapan kita akan menggelar bincang sehat lagi ya. Oh, iya, Matur iya, suwun iya, sudah iya. bersama dengan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.